Oke, selamat pagi teman-teman. Kita mungkin refresh di pertemuan 11 tentang bagaimana kita menghitung reaksi perletakan dan gaya-gaya batang dalam rangka batang di sini dengan metode Cremona. Mungkin sedikit saya refresh lagi teman-teman ya. Sebelumnya untuk beberapa referensi saya sudah kasih ya. Eh, Coba nanti kita bahas dulu teman-teman ya untuk ininya. Eh, Oke. Eh, Oke. Oke, kita lihat dulu teman-teman ya. Jadi kita mau bahas tentang Cremona. Nah, mungkin kita lihat sejarah dulu Cremona. Cremona itu adalah nama orang, jadi yang penemunya untuk menguraikan bagaimana kita mengerjakan untuk menghitung reaksi perletakan kita. Jadi ada dua, menghitung reaksi perletakan dan menghitung gaya-gaya dalam rangka batang itu dengan diagram ya. Di sini namanya Luigi Cremona Italia. Ini saya juga sebenarnya referensinya dari beberapa sumber ya sebenarnya ya. Yang kedua, ya, untuk metode geografinya untuk Cremona ini asal usulnya ya, bahwa metode ini dikerjakan dengan kita membuat skala gambar tertentu ya. Jadi di sini gaya-gaya yang bekerja dan jarak nanti yang akan kita dapatkan itu nanti kita buat skalanya. Misalkan contohnya skala 1, ini kan sebenarnya kan kita mau mendapatkan gayanya ya. Berarti kilogram, ton gitu ya. Atau kilonewton. Nah, kita bisa misalkan untuk skala perbandingan untuk antara perbandingan antara sentimeter misalnya eh, dengan kilogramnya misalnya 1 cm sama dengan 1 ton mewakili, atau 5 cm sama dengan 5 ton, 1 cm sama dengan 1 kilonewton misalkan. Nah, jadi kita harus konsisten dengan itu ya. Jadi artinya nanti dengan kalau misalnya ini bisa dikerjakan dengan dua sebenarnya, bisa dikerjakan dengan AutoCAD yang sudah presisi baik dengan berapa dimensi panjangnya, ukuran, ya kan, kemudian eh, yang penting juga derajat ya, derajat kemiringannya dia ya, garis itu ya. Nah itu juga kalau salah ya susah nggak bisa ya. Jadi kalau ngecek ya pakai busur ya, kalau pakai manual milimeter block pakai busur, pakai penggaris ya. Nah, itu ya. Nah, tapi kalau misalkan dengan AutoCAD dia enak tuh tinggal langsung kita gambar aja kan. Kita tinggal plot, kita bisa pakai line aja ya. Bisa langsung tinggal garis. Itu enak tuh, di extend, terus dipotong, di apa, terus tinggal di move, di rotate apa gimana itu gampang ya. Tapi kalau dikerjakan tangan agak susah. Tapi memang sih karena kita sipil ya harusnya ya support kita ya ada aplikasi lah ya, program. Jadi kita bisa gampang. Nah, kemudian panjang garis pada diagram Cremona sama dengan besarnya gaya yang tadi saya bilang tadi. Jadi 1 cm sama dengan misalnya 1 ton. Ya. Berarti kalau nanti hasilnya 5 cm berarti dia hasilnya 5 ton. Ya. Ingat semuanya variabelnya dalam bentuk gaya, arah gaya, ya, atau resultan gaya, ya, ya. Dan nanti membentuk satu poligon tertutup. Jadi seolah-olah nanti jadi kalau dia poligon tertutup berarti sama dengan 0. Ya. Intinya seperti itu, ya. Kemudian perlu diperhatikan juga skala gambarnya ini tadi yang berkaitan dengan kesesuaian perhitungannya tadi. Nanti semuanya kita hitung itu dengan penggarisnya atau diukur ya. Ya dengan yang saya bilang tadi dengan skala perbandingan tadi. Jadi kalau misalnya di AutoCAD ya tinggal kita ngecek dimensinya aja, tinggal diklik kanan kiri keluar tuh berapa panjangnya. Benar nggak? Enak ya. Nah, kemudian untuk metode ini ya, yang metode Cremona ada prinsipnya sama dengan metode keseimbangan titik simpul, sama sebenarnya, ya. Jadi bagaimana kita menganalkan semua gaya-gaya yang vertikal sama yang horizontal. Cuma kan di sini kita me, mengilustrasikannya dia seperti gaya ya, gaya resultan ya, dalam bentuk poligon ya. Misalkan di setiap titik simpul harus memenuhi persamaan sigma fx atau gaya arah X misalnya, atau gaya horizontal X ya sama dengan 0, sama dengan gaya horizontal vertikal sama dengan 0 ya. Jadi ini ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya metode grafis itu yang ini tadi ya. Nanti akan ditunjukkan dengan poligon
poligon ya, tertutup. Misalkan contoh seperti ini teman-teman. Misalnya gaya itu bekerja dari yang pertama dimulai dari F1, terus menuju F2, F3, F4. Itu harus sama dengan 0 ya. Jadi kalau dimulai berarti dari F1-nya ini berarti ya. Misalkan dia arahnya kemana? Arahnya berarti mungkin kurang lebih 30 derajat. Arahnya ke kanan. Terus kemudian disusul kemudian F2. F2-nya mana? F2 ini. Kemudian disusul lagi F3. F3-nya mana? Ke sana ya. Terus kemudian ditutup dengan F4 ya. Itu ya teman-teman ya. Jadi selalu begitu, selalu menutup ya. Jadi poligon itu dia membuat satu apa namanya? Membuat satu pola tertutup jadinya ya. Jadi nanti akan kembali ke titik nolnya lagi ya. Oke. Nah, misalkan lagi misalnya dia dari F2, F3, F1, F4. Berarti dia F2-nya mana F2-nya? Berarti F2-nya ini ya. Bisa arahnya dia searah jarum jam yang sebelah kiri, benar nggak? Atau dia berlawanan? Bisa ya. Namanya poligon kan. Jadi saling menutup. Bisa dia dari arah kiri dulu tapi balik ke sini, atau dari kiri ke dari kanan ke kiri ya. Jadi saling menutup. Nah, misalkan contoh yang B ini F2, F3, F1, F4. Berarti F2, terus F3, kemudian F1, terus balik ke F2. Ya gitu ya. Nah, nggak apa-apa itu dipecah. Kemarin itu dipecah ya, Mas ya. Tapi prinsipnya sih nanti jadi satu gabungan karena dia rangka batang kan. Tapi kita bisa menentukan sebenarnya memang kita ngelihatnya per titiknya sih, per joinnya. Jadi pengerjaannya sama dengan kita mengerjakan alur titik buhul ya. Kita kerjakan dari titik A-nya dulu, yang dimana dua gaya yang tidak diketahui, sama prinsipnya. Cuma ini kita mengerjakannya dalam bentuk resultan gaya ya. Oke? Ada pertanyaan teman-teman? Harusnya saya sudah kirim juga, jelas juga ya, bisa di ini ya. Ya. Oke? Nah, di sini ada beberapa peraturannya, teman-teman. Bagaimana kita membuat langkah-langkah untuk memperhitungkan metode dengan Cremona ini. Yang pertama, hitung terlebih dahulu reaksi tumpuannya. Nah, itu maksudnya itu kita buat cross check aja nanti. Tapi sebenarnya reaksi tumpuan kita bisa kerjakan juga dengan metode ini. Dari garis itu nanti ketahuan. Nanti saya kasih lihat ya. Yang kedua, namai tiap batang titik buhul lah pastilah. Kita menamakan joinnya, menamakan batang-batang vertikal, horizontal, diagonal, harus sesuai, jangan sampai terbolak-balik ya. Karena urutannya tadi, urutan ini nanti akan berbeda ya. Urutan ini tadi F1, F2, F3, F4 itu nanti akan berbeda kalau kita nggak ngurutin sesuai dengan batangnya ya. Kemudian buat tanda pada tiap batang, apakah batang tersebut merupakan batang tekan atau batang tarik dengan melihat lendutan akibat pembebanan yang diberikan. Nah itu tadi, beban kita itu menuju titik atau menjauhi titik, benar nggak? Yang kemarin, kalau dia mendekati titiknya berarti positif apa negatif? Negatif. Kalau dia menjauhi berarti dia positif. Ya ingat itu ya teman-teman ya. Kan udah dijelaskan juga dengan itu ya. Jadi yang mendekati itu dia negatif, kalau menjauhi dia positif ya. Kemudian yang keempat, dan terlebih dahulu jangan lupa membuat skala penggambarannya yang tadi ya, yang keempat itu ya. Jadi kita bagaimana menentukan skala perbandingan garisnya nanti ya. Karena itu nanti yang kita ukur, bukan ngitung manual. Jadi itu yang kita ukur. Berapa garisnya itulah bebannya di situ ya. Oke? Dan agar tidak membingungkan nanti dalam menentukan arah penggambaran selanjutnya akan kita lakukan. Yang kelima, mulailah melukis gaya batangnya. Mulai dari titik buhul yang maksimum besar gaya batang hanya 2 batang. Jadi prinsip pengerjaannya sama dengan titik buhul. Sama. Tapi kalau titik buhul kita menghitung benar-benar secara matematikanya. Kalau ini kita menghitungnya berdasarkan gambarnya nanti. Hasilnya seperti apa. Oke? Urutannya sama. Urutannya tetap sama ya. Nah, kemudian yang biasa kita mulai dari titik pertakan. Misalnya pertakannya di A atau di B boleh. Nah, yang ketujuh, yang 6, urutan dalam melukis gaya batang itu harus searah jarum jam ya. Baiknya begitu ya. Jadi searah jarum jam ya itu. Kemudian yang ketujuh, dan dalam menentukan besar gaya batang itu berprinsip bahwa resultan seluruh gaya luar dan gaya dalam harus sama dengan 0. Ya, jadi semuanya menutup tuh. Harus sama dengan 0 ya. Jadi sigma fx sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0 ya. Kemudian yang kedelapan, dalam melukis arah gaya batang harus sejajar batang yang dihitung gayanya ya.
Jadi ini nanti kita lihat ya teman-teman ya. Dan 9 terakhir buatkan tabelnya, besarnya. Jadi nanti kita bisa kelompokkan mana dia batang tekan, mana dia batang tarik. Nanti kita buat semua batang pengkodeannya baru kita isikan. Ya, ada pertanyaan teman-teman? Ya. Nah, kita lihat dulu soalnya teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Kita mau menentukan reaksinya dulu. Benar nggak? Reaksi peretakan. Ya. Dari rangka batang ini. Misalkan saya punya rangka batang ini peretakan AB ya. Terus jarak antar spannya. Ini namanya span ya. Span rangkanya itu L1, L2, L3. Terus di sini pastinya akan bekerja beban P1 dan P2, di mana karena P1 dan P2 ini maka akan ada apa? RA dan RB yang menjadi tahanan. Nah, di sini bagus nih dibedakan antara reaksi support atau tumpuan itu dia warna kuning, bebannya warna merah ya. Oke. Ya, di sini sebuah rangka ini ya dengan beban ini berapakah reaksi peretakannya ya. Nah, kita lihat teman-teman ya. Nah, caranya bagaimana teman-teman? Caranya adalah pertama kita kerjakan dulu untuk eh, apa namanya alurnya ya. Maksudnya alur pengerjaan kita dari mana dulu ya. Sebentar ya. Nah, yang tadi kan berarti dari F1, F2, F3 gitu. Nah, kita harus juga menentukan tuh arah kita punya gaya yang mana duluan kita mau kerjakan ya. Nah, di sini kita poinnya kita kerjakan searah jarum jam tadi ya. Misalkan contoh berarti kita mengerjakan dari P1 terus kemudian lanjut ke P2 terus lanjut ke RA dan kemudian terakhir di RB dan terakhir di RA-nya ya. Itu ya. Oke ya, teman-teman ya. Nah, pertama yang kita harus cek di sini teman-teman ya, yaitu adalah kita eh, sebenarnya ada dua langkah tuh. Bisa kita menentukan bebannya dulu kita gambarkan, ya, nanti baru kita cek terhadap titik nolnya. Titik nolnya ini sembarang aja, ya. Atau misalkan kita buat dulu titik nolnya, baru kita menggambarkan bebannya ya. Nah, misalkan contoh kita udah membuat skalanya dulu ya, benar nggak? Skala satu satuan, misalnya P1-nya itu sama dengan yang tadi saya bilang, 1 cm sama dengan 1 ton, 1 kN ya. Itu udah oke ya. Nah, sekarang cara pengerjaannya bagaimana teman-teman? Yang pertama, sebelumnya kita lihat dulu gambar yang sebelah kanan, ya, sebelah kanan. Nanti kita baru ke sebelah kiri. Sebelah kanan itu kita tentukan dulu titik nol kita di mana. Sembarang aja lah boleh. Ya, titik nolnya. Titik nolnya ini nanti menentukan garis kita berapa kemiringannya. Ya, paham nggak teman-teman? Jadi kita tentukan titik nolnya dulu. Ya, kita mungkin kasih spare berapa lah jaraknya, terserah. Ya, mau berapa di sini spare-nya. Atau juga boleh juga kita menentukan ininya dulu, baru nanti kita garis, boleh. Ya, tapi silahkan aja mau nyamannya bagaimana. Tapi kita bisa juga titik nolnya di mana. Ya, terus kemudian kita tentukan titik nolnya. Nah, kemudian yang berikutnya kita mulai penggambarnya dari P1 ya. P1 itu nanti kita lihat berapa ton dia. Misalnya dia 2 ton, kita 1 cm sama dengan 1 ton. Berarti kalau 2 ton berarti 2 cm ya. Berarti P1 kita turun berapa? 2 cm. Berarti di sini ya. Betul nggak? Nah, titik nolnya dari yang P1 tadi kita tarik garisnya terhadap nol. Ketemu aja. Jadi kayak menyinggung semua. Paham nggak? Menyinggung. Ngerti nggak maksudnya? Menyinggung. Jadi dia menyinggung. Ya, jadi kalau misalnya saya punya anunya, ya, menyinggung teman-teman. Ini menyinggung. Ya, mau dimanapun dia ini terserah. Yang penting dia yang ini menyinggung. Ya, dia menyinggung ya. Ini yang menyinggung ya. Jadi dia intinya dia menyinggung begini. Ya. Terus yang ini kan sudah turun P1 tadi ya. Betul ya. Nah ini juga sama. Kita tarik juga yang menyinggung
Berarti ini berapa? 5 cm. Berarti turun lagi 5 cm-nya. Ya. Turun 5 cm lagi. Nah, itu juga sama. Kita tarik garis lagi tuh. Arahnya. Ya, sama. Gitu ya. Kita udah berarti udah dapat berapa? Udah dapat 3 kan? Berarti di sini ada ada S1, S2 dan S berapa nih? S4-nya ya. Asumsi aja seperti itu ya. S4-nya. Nah, tinggal kita plot aja nih. Di sini S1-nya, di sini S2-nya, di sini S3-nya ya. S3-nya ini S3 nih. Nah, ini tinggal kita plot aja. Jadi caranya gimana? Ini kita tarik garisnya. Ini luruskan ini. Nah, ini juga sama presisi ya. Jarak-jarak ini harus digambar. Digambar. Nah, yang ini misalnya S1 ini yang posisi ini nih. Ini ke sini ya. Ini kita pindahin ke sini ya. Pindahin ke sini. Sampai dia memotong bidang ini. Ya. Terus kemudian yang S2-nya mana? Ini sama, ini pindahin juga nih. Pindahin ke sini ya. Makanya kalau pakai AutoCAD enak nih. Sampai dia memotong garis di sini nih. Ya. Kemudian ambil mana lagi ini? S3 nih, potong sini. Ya. Nah, setelah itu apa? Setelah itu ya, dapat RARB-nya gimana caranya? Dapatnya begini nih. Pertemuan antara ini tinggal ditarik garis seperti ini. Nah, inilah nilainya. Ya. Oke. Nah, ini sudah dapat nilainya, dapatlah nilainya ini. Ya. Ya, dapatlah nilainya ini kan. Ini berapa panjangnya? Betul ya? Ya. Nah, kemudian ini garis yang ini kita pindah ke sini tuh. Garis yang ini kita pindahkan ke sini, kenakan titik nolnya lagi. Nah, dapatlah di sini. Misalnya ya. Nah, inilah potongan inilah dia RA-nya. Potongan inilah yang nilainya ya. SRB-nya. Ini ya. Nah, paham teman-teman? Ya. Jadi ini diambil juga garisnya sini. Dapat nilainya RB-nya berapa? Ingat alurnya berarti dari startnya dari mana? P1, P2, RB. Ada pertanyaan nggak? Ya. Jadi kita tentukan dulu nilai P1-nya berapa turun. Ya, kita garis terhadap titik nolnya. Terus turun lagi dia, misalnya dia P2-nya berapa. Kita garis lagi ya. Nah, baru ini kita pindahkan dari kiri. Dari kiri ini S1 misalnya, S1. Berarti kita pindahkan ke sini ya. Ini harus benar ya. Sejajarnya dengan ini sama nih, memotong bidang ini. Ya, teman-teman ya. Memotong bidang garis itu ya. Ya. Garis itunya kita juga harus presisi tuh, rangka batangnya, gambarnya. Ya. Ini berarti yang hijau kita pindah ke sini, kemudian yang S2 yang apa namanya pink itu pindah ke sini, S3-nya yang ini kita pindah ke sini. Ingat derajat-derajatnya ini harus sama, ya. Nah setelah itu baru kita tarik garisnya tuh, pertemuan antara ini sama ini, ya. Nah pertemuan ini sama ini baru kita pindah ke sini nih, ya kita tarik nantinya. Harus sejajar dengan ini, berapa dia, potongannya di mana, ya. Nah potongannya itulah di sini adalah RB, di sini adalah RA. Ingat startnya P1, P2, RB, RA. Menjadi poligon tertutup. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Ya, apa? RA sama RB-nya ini tadi kita harus gambar. Ini tadi gambarnya ini. Ini kan gambar udah ada nih. Ini kita ambil lagi nih, kita plot. Ini kan tadi udah ketemu titik ini sama titik ini nih. Ini dapat nih di garis set gitu. Ambil ke sini. Potongan dia. Iya, iya. Baru dapat ini bagian ini. Yang ini. Bagian sininya.
Ya, ini ketemu dong. Jadi yang P, misalnya contoh ya, ini yang 2 cm. Ya, ini titik nol kanan. Ya. Terus turun lagi berapa? 5 cm. Ini punya tali garisnya ini. Tali garisnya ini. Ini tali garisnya. Garis-garis ini kamu pindahin di sana. Ketemukan dengan jarak ini. Paham? Ya ini kan dapat ini kan. Garis ini. Nanti di sini garisnya. Kamu ambil tuh garis ini pindahin di sini. Hah? Dari sini. Ini kan jadi ini kan tali garis nih. Misalnya contoh di sini nih titiknya. Yang tadi dia ini RW-nya, ini RA-nya. Dari panjang garis ini kita terus dibagi berapa? Saya kira, oh enggak, tapi saya begini kan tetap ngikutin ini. Ini-nya, berapa dia posisi potongannya? Potongannya ini miringnya sama dengan ini. Potongan di sini gitu. Dapat dia di sini. Gitu caranya ya. Paham ya? Jadi ini garis yang ini harus sama. Harus sama dengan yang sininya. Kemiringannya ya, potongnya itu nanti. Hanya menentukan berapa. Kalau yang panjangnya dari sini, hanya menentukan berapa dia pembagiannya dari sini. Gak bisa kita bagi dua di sini. Di sini dibaginya. Poin ini, potongannya di sini. Ini diambil garisnya dari sini. Ayo kita buatnya gitu kan. Nah, ini memang kelupaan kemarin saya buat itunya ya, videonya ya. Makanya saya lagi buat hari ini. Ya, jadi ingat yang poin pentingnya adalah tidak boleh salah urutannya ya. Jadi di sini dia P1 dulu, terus P2, RAB dan RAA. RA. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Ya. Ada pertanyaan nggak? Jelas nggak? Ya. Ya, jadi ini tarik garis ini, itu dipindah ke sini nih. Pindah ke sini nih, seberapa dia? Ya. Tinggal diklopin aja ke titik nolnya. Ya. Jadi nanti yang kelihatan nanti dari titik nol itu mana ininya? Ininya ya, teman-teman ya. Yang terhadap titik nol itu ini. Ini. Ya, ini berapa alfanya? Jadi di sini juga alfanya nanti ketemu nih. Ya, jadi ininya terhadap alfanya berapa terhadap ininya? Sama, harus sama. Pindahin aja. Ya, oke, paham ya? Ya, kalau udah coba ya nggak bisa. Ya, harus coba memang. Tapi kalau agak jaga AutoCAD-nya bagus ya, bisa ya. Harusnya sih di 2D harusnya aman sih ya, AutoCAD nggak susah. Ya, tinggal gimana ngambil-ngambilnya aja, di move aja kan, di copy atau di ya di copy aja, ya. Oke. Nah, contoh lagi misalnya, ya. Misalnya contohnya di sini yang kedua ya, misalnya yang kita udah kerjain kemarin ya, yang ini kan, yang P1 misalnya P2 500, P2 P3 P4 sama dengan 1 kilo. Misalnya 1 cm sama dengan 1 kilo misalnya. Berarti setengah senti 500 kilo ya, benar nggak? Sama. Misalkan contoh di sini ada P1, P2, P3, P4, P5 sama ya. Nah, kita cek dulu kestabilan ya, teman-teman. Biasa M sama dengan 2J min 3. Karena di sini, oh sebentar. Sebelumnya kita apa dulu? Kita buat penomorannya dulu, benar nggak? Ya, berarti di sini ada A, B, C, D, E, F. Kemudian kita penomoran apalagi batang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jangan sampai salah nih. Ya kadang-kadang kan ada yang 1, 2, misalnya 3. Atau 1, 2, 3, 4 misalnya. Bisa ya, hati-hati dengan ini. Yang mana dulu? Ya, kalau ini dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di sini alfanya 30. Kemudian kita cek kestabilannya M sama dengan 2J min 3, berarti 9. 9 dia apanya? Membernya. Ada 9, berarti sama dengan 2 dikali joinnya berapa? Ada 6, berarti sama dengan
2 kali 6 dikurang 3, 3 reaksinya adalah 9. Berarti dia 9 sama dengan 9. Ya. Nah, caranya juga sama nih teman-teman. Ya, perhatikan terhadap panjangnya tadi. Misalnya dia 1 cm sama dengan 1000 kilo misalnya. Ya kan? Ya 1 ton lah. Betul nggak? Ya. Kita bisa ngecek nih. Nah, ingat urutan plottingnya jangan berubah. Ya, ini di sini ya. Berarti urutan kita dari mana? Dari P1, P2, P3, P4, P5, RB, dan RA-nya. Betul nggak? Nah, berarti caranya gimana? Caranya berarti P1-nya berapa nih? Ya tinggal berapa ton. Berarti dia setengah ton ya. Setengah ton berarti setengah. Berarti setengah senti. Betul nggak? Setengah senti. Berarti kita plot nih setengah senti. Kita tarik garisnya. Z. Z. Bener nggak? Terus P2 berapa senti? P2 1 senti. 1 senti. P3 berapa? 1 senti. P4 berapa? 1 senti. P5 berapa? Setengah. Nah, titik-titik joinnya mereka ini tinggal ditarik garis saja. Garis, 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 garis. Ya. Nah, setelah itu kita ingat nih, ya, apa namanya, berdasarkan dari P1 tadi ya, apa namanya, masing-masing garisnya kita tinggal plot aja. Misalnya ini P1 misalnya yang ini ya, P1 nolnya di sini ya. Terus yang P1 yang di startingnya yang di ujung ya 2. Terus yang P2 3. Terus yang di P4 nih ya. Terus yang di P4 ujungnya di sini ya. Terus ini 5 ya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, tapi jangan lupa ditarik garisnya nih ya. Garis, 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 pindahin semuanya. Merah ya ini ya. Ya, merah, kuning ya, terus hijau ya. Sesuai dengan dia punya kemiringan. Nah, kalau salah kemiringan salah dia ya. Oke. Nah, setelah itu apa? Setelah udah dapat, kita lihat titik potongnya. Titik potongnya nanti di ini ya, di sini ya. Tinggal tarik garis saja. Nah, gitu ya. Nah, oke, sudah. Nah, setelah itu kita tarik karena garisnya dia datar ya tinggal kita tarik aja garisnya. Ini pindahin ke sini kan? Bener nggak? Yang ini pindahin ke sini nih. Ketemukan dengan titik nolnya. Nah, dapatlah nilai potongnya di sini. Di sini RAB-nya, di sini RA-nya ya. Ada pertanyaan nggak, teman-teman? Bisa dicoba nggak? Bawa laptop nggak? Nah, nanti coba dicoba dulu ya. Ini satu nanti. Biar gampang. Biar kasih lihat dulu. Kalau bisa dikerjakan dulu sebentar, baru kita presentasi bisa kasih lihat ya. Soalnya kalau dengan tangan agak susah tuh. Ya. Oke, ada pertanyaan? Cukup jelas ya teman-teman ya. Ini kadang-kadang lupa loh teman-teman. Kadang simple ya, tapi ya itulah. Ya harus makanya saya buat ininya. Oke. Ada pertanyaan nggak? Cukup jelas ya? Jelas ya? Jelas nggak? Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke. Ya. Nah, ini ingat harus sesuai dengan kemiringannya ya. Ya. Nah, ini juga sama teman-teman, pengerjaannya sama ya. Yang yang menentukan titik-titik masing-masing ya. Misalkan contoh kita menentukan titik di A. Ya. Berarti A berarti dia ke, kalau yang titik A itu berarti dia ke A, ke C, terus ke D, terus ke F, ke B lagi ya. Ya, berarti A, C, D ke F ya, ke E, ke B. Itu maksudnya pengerjaan untuk titik boolnya ya, atau pengerjaan untuk ininya ya. Pengerjaan seperti kita mengerjakan semua untuk mencari gaya batangnya ya. Ya, dari titik A, C, D, F, jadi A, C, D, kemudian F, E, dan B ya. Yang terkait dengan dua gaya batang yang tadi diketahui. Oke. Nah, pertama kita ngecek yang titik mana? Titik A. Jadi nanti kita kerjakan adalah titik A, titik C, titik D, titik F, titik E, titik B.
Nah, sekarang kita lihat titik A. Yang kemarin sama ya. Kan udah contohnya juga ada ya. Titik A itu ada apa sih titik A? RA. RA-nya itu mendekati joinnya. Positif apa negatif? Negatif ya. Makanya dibilang di sini kan SA S1-nya tuh S itu kan batang S1-nya sama dengan negatif. Berarti arahnya kemana? S1. Sebentar, RA dulu, sorry. RA-nya dulu berarti kita perhitungkan yang hijaunya dulu. Ya, hijaunya berarti kemana tuh hijaunya? Ke atas ya. Ke atas ya. Ke atas dulu. Ya, sebesar berapa? Ya, berapa nilainya? Benar nggak? Kalau dia 4 sen 4 4 4 ini jadi satuannya apa nih? Oh, ini belum nggak ada. Misalnya dia 4 ton tadi 4 cm berarti naik turunnya. Benar nggak? 4 cm misalnya. Di sini kasih tahu nggak ya? Oh, di sini kasih tahu ya. Untuk ininya ya. 500 misalnya ya. Berarti kan di sini RA-nya berapa tadi? RA-nya 2000, berarti 2 cm ya. Benar nggak? 2 cm naik ke atas. Sorry, maaf. Ini 2 cm naik ke atas. Terus kemudian P1-nya kemana? Ke bawah kan arahnya. P1-nya ke bawah, ya. P1-nya ke bawah berapa? Setengah. Jadi dari naik dulu dia 2, turun dia setengah, ya, turun. Terus kemudian kemana dia? Ke S1. S1-nya, ya. S1-nya. S1-nya kemana arahnya? Ke kiri kan? Betul nggak? Ya, ya, ya. Ke kiri sebesar berapa? Ya kita tarik garisnya aja sampai ketemu. Terus. Betul nggak? Ya. Terus kemudian mana? S S5-nya, ya. S5-nya kemana? Harusnya ke sana untuk menutup, ya. Ingat, apa arah gayanya mengikuti ini ya, teman-teman ya, menutup dia ke sana, turun ke sini, baru ke sini lagi. Oke? Ada pertanyaan? Ya. Sampai dia ketemu dengan yang 2 sentinya ini ketemu ya, teman-teman ya. Ini kan gampang, tinggal ditarik garisnya, set sampai ketemu ini dengan yang garis yang horizontalnya nih, ya. Berapa nilainya? Nah, berikut juga dengan titik C. Titik C berarti ada apa di situ? Titik C. Titik C itu ada S1, ada P2, S2 dan S8. Ya. Kemudian kita lihat S1-nya apa? Negatif tadi ya. Untuk nilainya. Tapi arahnya untuk S1, S1-nya berarti tadi apa? Arahnya ke atas kan? Selalu untuk permisalan awal kita kan selalu apa? Dia menjauhi ya. Benar nggak? Ya kan? Yang ini yang P1, sorry, nilainya, arahnya. Ya, harus arah dari jarum jam semua kan untuk ininya. Nah, sorry, ini untuk yang S1, kemudian P2-nya ketemu di sini, P2 turun ke bawah. Ini besarnya tadi berarti P2 tadi berarti 1 ya. P2 ntar. P2-nya berarti dia 1 ya. 1 cm misalnya ya. Turun terus kemudian S2, S2-nya mana? Ini ya. S2-nya ke kiri. Terus S8-nya mana? Arahnya ke sana. Ke sana S8. Ya. Nah, kemudian titik D ini berarti titik D ada apa aja titik D? Berarti titik D ada P3, ada S3, S7 dan S2. Benar nggak? Nah, kita mulainya dari mana? Dari S2-nya. Ya kan? S2, S2-nya arahnya ke atas ya. Kemudian turun P3, terus kemudian naik sorry ke arah sini S8, sorry. S berapa? S3 ya. S3 terus turun S7 ya dan balik lagi ke S2-nya ya. Sorry, ini turun berhenti di sini berarti ya. Terus kemudian titik F. Titik F-nya mana tuh? Titik F. Berarti titik F yang ini ya. Berarti di situ ada apa? Ada S5, ada S6, ada S7, S8, S9 ya. Sama. Mulainya dari mana nih? Berarti di sini dari S5 dulu nih ya.
Ya, arahnya kemana? Ke kanan, terus balik lagi ya, ya kan? Terus kemudian S8, betul nggak? S8, sorry S berapa tadi? S5 ya, ke kiri dulu ya, betul ya? Selalu dia menjauhi dulu pertama ya. Terus turun S8 ya. Terus naik S7, terus dia ke kiri lagi S9, baru ditutup di sini S6-nya ya. Nah, kemudian titik E lagi ya. Titik E berarti di situ S9 ya. Terus kemudian S3, S4 dan P4 dan S4 ya. Berarti kita mulai dari S9, S9 kita ke sana ya. S9 berarti yang mana? Yang ini ya. Terus kemudian ke S3 ya. S3 terus turun ke P4 baru ke S4 ya. Terus yang terakhir titik B berarti S6, S4, P5 dan RB. Berarti S6 ya. Terus kemudian ke kiri ya. Jadi semuanya batang itu harus permisalan kita selalu menjauhi dulu semuanya ya. Oke? Positif ya. Ke kanan, kiri ya, sorry. Terus kemudian ke bawah, tekan. Terus dia apa? Ke bawah lagi ya. P5 baru ke atas di RB-nya. Nah, sehingga kita bisa menentukan nih, ya, kita gabungkan seperti ini bentuknya ya. Ya. Nah, setelah itu baru kita bisa buat apa? Tabelnya nantinya ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Ya, ini juga sama ya, yang tadi yang kita kerjakan. Nah, baru setelah itu baru kita buat tabelnya yang ini ya. S1 sama dengan S4 ya, misalkan di daerah ini besar batangnya ada tarik dan tekan ya. Jadi kita di sini nanti akan buat pengelompokannya, yang mana dia masuk tekan, mana dia masuk tarik ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Cukup ya teman-teman ya.